warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Kembali lagi di YouTube channel saya, Fadila Ekasari. Seperti judulnya, kali ini kita akan membahas tentang 5 hukum pernikahan di dalam Islam. Sebelum kita masuk ke poinnya, ada baiknya kita intro dulu ya kali ya sedikit. Sahabat, seringkali kita mendengar di society kita atau di masyarakat kita bahwa hukum pernikahan itu hanyalah wajib dan tidak ada hukum-hukum lain yang mengikutinya. Padahal sebenarnya banyak hukum-hukum lain selain wajib. Dan seringkali kita mendengar bahwa di society kita jika belum menikah itu belum berhasil dalam hidupnya. Padahal pernikahan itu merupakan babak baru atau lembaran baru yang di dalamnya memiliki banyak sekali permasalahan, ibarat kapal yang sedang mengarungi lautan di mana ada ombak besar. Dan jika tidak memiliki ilmu, maka kapal tersebut akan karam atau ibaratnya ke perceraian. Kita lanjut ke 5 hukum pernikahan dalam Islam. Yang pertama itu ada wajib. Pernikahan dapat menjadi wajib bagi seseorang jika seseorang itu memiliki kemampuan untuk berumah tangga dan siap secara mental, fisik maupun finansial, dan dia tidak dapat menghindari zina. Seringkali kita menemukan permasalahan di dalam masyarakat atau society, yaitu penyebab utama perceraian nomor 1 yaitu masalah finansial atau keuangan. Seringkali penyebab masalah perceraian karena finansial itu karena dalam rumah tangga tidak memiliki ilmu yang cukup tentang manajemen keuangan atau mengatur keuangan. Bahkan pendapatan tidak sebanding dengan kebutuhan. Sahabat, ilmu keuangan atau ilmu finansial itu atau manajemen keuangan itu merupakan ilmu yang pasti dan dia bukan merupakan ilmu yang abstrak. Jadi di dalamnya memiliki rumus-rumus atau hitung-hitungan yang tepat. Berikut tips mengatur keuangan dalam rumah tangga. Yang pertama itu ada tahu detail pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, memangkas kebutuhan yang tidak penting. Dan yang ketiga, jangan menunda pembayaran yang wajib atau tagihan apapun itu. Yang keempat, menabung dan investasi jangka panjang. Yang kelima, memiliki asuransi. Yang keenam, membuat daftar belanjaan bulanan. Mengurangi kebiasaan jajan. Bersumber dari Care Finance, mengelola dan mengatur keuangan rumah tangga. Lalu orang tersebut diwajibkan untuk menikah jika orang tersebut tidak mampu untuk mengendurkan gejolak syahwatnya. Maka dalam Islam diwajibkan dia untuk menikah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mampu membiayai pernikahan, hendaklah menikah. Karena nikah lebih menahan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah wajib atau mengendurkan gejolak syahwat baginya. Diriwayatkan Al-Bukhari. Jadi sahabat, sembari mempersiapkan pernikahan, better melaksanakan puasa. Yang kedua yaitu sunnah. Dasar hukum menjadi sunnah jika seseorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga, namun ia masih mampu untuk menahan gejolak syahwatnya atau menahan diri dari hal-hal yang menjerumuskannya kepada zina. Meskipun demikian, Islam menganjurkan agar umatnya untuk melaksanakan pernikahan jika sudah memiliki kemampuan, sebab pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mubah. Hukum nikah dikatakan mubah jika seseorang melakukannya hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membangun rumah tangga menurut syariat Islam. Tapi seseorang tersebut tidak juga dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya dan anaknya, atau dia masih bertanggung jawab atas keluarganya kelak. Selanjutnya yang keempat ada makruh. Menikah dikatakan makruh jika seseorang itu tidak menginginkan untuk menikah dikarenakan karena faktor penyakit ataupun wataknya, baik itu perempuan maupun laki-laki.
Dan seseorang laki-laki tersebut dikhawatirkan tidak mampu menafkahi istrinya kelak, dan jika dipaksakan dikhawatirkan tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami di dalam rumah tangga. Maka diperlukan kemampuan seseorang untuk mengetahui kapasitas dirinya sendiri sebelum mengambil keputusan besar di dalam hidupnya. Selanjutnya yang kelima yaitu haram. Hukum nikah dikatakan haram jika seseorang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam berumah tangga. Misalnya tidak mampu berhubungan seksual dan tidak memiliki penghasilan sehingga dikhawatirkan tidak akan mampu menafkahi keluarganya. Selanjutnya, hukum nikah dapat menjadi haram jika dalam melakukan pernikahan di dalamnya memiliki maksud untuk menganiaya, menzalimi, menyakiti, dan menelantarkan pasangannya. Pernikahan bisa menjadi haram jika syarat sah dan kewajiban dilanggar bahkan tidak dipenuhi. Beberapa contoh pernikahan yang diharamkan di dalam Islam yaitu pernikahan kontrak atau kawin kontrak, pernikahan sedara, pernikahan sejenis, pernikahan beda agama antara perempuan muslim dan laki-laki non-muslim, dan sebaliknya. Sahabat, itu tadi 5 hukum pernikahan di dalam Islam. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui kapasitas diri kita sendiri sebelum mengambil keputusan besar di dalam hidup kita. Menurut jurnal yang saya baca, Cook and Slack 1991, ada 9 cara dalam menentukan keputusan. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua yaitu mengenali masalah, ketiga yaitu menetapkan tujuan, yang keempat yaitu memahami masalah, yang kelima yaitu menentukan pilihan-pilihan, yang keenam yaitu mengevaluasi pilihan-pilihan, yang ketujuh memilih, yang kedelapan menerapkan, dan yang kesembilan memonitor. Sahabat, itu tadi 5 hukum pernikahan di dalam Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri pribadi saya sendiri. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.